Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini. Dan welcome buat teman-teman yang baru gabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri pengetahuan. Apa yang akan kita bahas pada kali ini? Yuk sama-sama kita simak. Nah, kita akan membahas mengenai good governance. Apa itu good governance? Good governance sebagai suatu proses pembuatan keputusan yang pelaksanaannya melibatkan stakeholder dalam masyarakat yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan persamaan hak. Menurut Bank Dunia atau World Bank, good governance merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk mengembangkan masyarakat. Menurut UNDP, United National Development Planning, good governance merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan, penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Terdapat 3 terminologi yang masih rancu dengan istilah dan konsep good governance. Yang pertama ada good governance, yaitu tata pemerintahan yang baik. Kemudian yang kedua ada good government, pemerintahan yang baik. Dan yang ketiga clean governance, yaitu pemerintahan yang bersih. Prinsip good governance, partisipasi atau participant, itu yang pertama, semua warga berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Yang kedua, penegakan hukum atau rule of law, partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum, tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakannya yang kuat. Partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis. Karakter dalam menegakkan rule of law, yang pertama itu supremasi hukum, yang kedua kepastian hukum, yang ketiga hukum yang responsif, yang keempat penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminasi, dan yang kelima independensi peradilan. Prinsip good governance, yang ketiga yaitu transparan. Salah satu yang menjadi persoalan bangsa di akhir masa periode baru adalah merebaknya kasus-kasus korupsi yang berkembang sejak awal masa rezim kekuasaannya. Salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan korupsi adalah manajemen pemerintahan yang tidak transparan. Aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan, setidaknya ada 8 aspek. Yang pertama, penetapan posisi, jabatan, dan kedudukan. Yang kedua, kekayaan pejabat publik. Yang ketiga, pemberian penghargaan. Yang keempat, penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan. Yang kelima itu kesehatan. Yang keenam, moralitas para pejabat dan aparatur pelayan publik. Yang ketujuh, keamanan dan ketertiban. Dan yang kedelapan adalah kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat. Prinsip good governance yang keempat yaitu responsif. Pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Yang kelima, orientasi kesepakatan. Pengambilan keputusan melalui proses musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama. Dan yang keenam adalah keadilan, kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Kemudian yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Agar pemerintahan efektif dan efisien, maka pejabat, perancang, dan pelaksana tugas-tugas pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat, secara rasional dan terukur. Dan kedelapan, akuntabilitas, pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberikan delegasi dan kewenangan untuk mengurusi berbagai urusan dan kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan moral maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. Dan yang kesembilan yaitu visi strategis. Pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang
Kualifikasi ini menjadi penting dalam kerangka mewujudkan good governance karena perubahan dunia dengan kemajuan teknologinya yang begitu cepat. Langkah-langkah perwujudan good governance. Yang pertama, penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Yang kedua, kemandirian lembaga peradilan. Yang ketiga, aparatur pemerintahan yang profesional dan penuh integritas. Dan yang keempat, masyarakat madani yang kuat dan partisipatif. Dan yang kelima, penguatan upaya otonomi daerah. Ada beberapa upaya praktis dan konkret yang dapat dilakukan aparatur pemerintah dalam mendukung perwujudan good governance. Ada beberapa langkah ya di sini atau upaya. Dan sebenarnya good governance itu apakah ada dasar hukumnya di Indonesia? Jadi ada ya. Yang pertama, keputusan Menpan nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Yang kedua, Instruksi Presiden RI tahun 1995 pada 6 Maret 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur kepada masyarakat. Dan yang ketiga, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang pelayanan perizinan satu atap di daerah. Yang keempat, Keputusan Menko Wasbang PAN Nomor 56 Tahun 98 pada tanggal 1 Juni tahun 1998 tentang langkah nyata memperbaiki pelayanan masyarakat sesuai dengan aspirasi reformasi. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas yang mempertegas bahwa pelayanan publik sebagai salah satu program nasional yang harus dilaksanakan tahun 2000 sampai 2004. Ini berlaku. Kemudian yang keenam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Beberapa bidang yang dilakukan agar tujuan utama good governance ini dapat dicapai, yang pastinya di bidang politik ya. Kemudian di bidang ekonomi yang pastinya karena keadaan Indonesia saat ini masih terbilang krisis karena masih banyaknya pihak yang belum sejahtera. Kemudian di bidang sosial, keadaan Indonesia saat ini masih belum mampu memberikan kedudukan masyarakat yang berdaya di hadapan negara lain karena di berbagai bidang ya tentunya. Kemudian yang berikutnya itu hukum ya, di bidang hukum, karena setiap kelemahan sistem hukum akan memberikan influence terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan karena good governance ini tidak akan dapat berjalan dengan baik dengan hukum yang lemah. Pengaturan sistem hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance. Jadi mewujudkan konsep good governance ini dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintahan ya atau pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam mengelola sumber-sumber daya alam, sosial, lingkungan dan ekonomi. Sekian dulu mengenai good governance. Sampai jumpa di video berikutnya. Siapkan catatan terbaikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.